Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatahillah Wahyu. Kita akan mereview materi pertemuan ke-12 mata kuliah metode perancangan program yang berjudul Tahapan Perancangan Berorientasi Objek. Pokok pembahasan kita ada 4. Yang pertama adalah identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Yang kedua adalah menentukan hubungan antara objek dan kelas. Yang ketiga adalah perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Dan yang terakhir adalah mengembangkan tes algoritma atau menjalankan algoritma. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Sama seperti pendekatan top down, untuk mendefinisikan garis bawah terlebih dahulu kata benda dan sifat yang relevan dengan masalah yang kita hadapi. Contohnya, dibutuhkan program untuk membaca file karyawan yang berisikan nomor karyawan, tingkat upah, dan jumlah jam kerja per minggu. Program kemudian memvalidasi upah dan jam kerja. Jika benar, hitung upah mingguan pegawai dan cetak payslip. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan hubungan antar objek dan kelas. Berdasarkan pernyataan masalah yang saya sebutkan tadi, diperoleh 2 kelas, yaitu kelas penggajian dan kelas payslip. Objek dari kelas penggajian menggunakan objek dari kelas payslip. Hubungan antar kelas digambarkan dengan notasi UML. Langsung saja, materi selanjutnya adalah perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Nah, setiap operasi dalam kelas memerlukan penjelasan langkah demi langkah secara terstruktur yang menghasilkan perilaku yang diperlukan. Masing-masing algoritma dimulai dengan nama operasi dan diakhiri dengan pernyataan N. Yang terakhir adalah mengembangkan tes atau menjalankan algoritma tersebut. Nah, langkah terakhir ini adalah mengembangkan kelas yang memiliki operasi dengan algoritma seperti baris utama pada program prosedural. Menjalankan algoritma dengan membuat kelas yang berisikan algoritma utama. Lalu tes atau menjalankan kelas menyediakan interface antara objek payslip dan lingkungan luar termasuk pengguna. File data absen merupakan bagian dari interface antara lingkungan luar dengan objek payslip. Data absen akan menjadi atribut pada driver kelas dan driver konstruktor akan membuka file tersebut. Misalnya kita menganalisa suatu kasus sebuah sawah berbentuk segitiga. Nah, kalimat ini dapat menjadi atau kita maknai dengan membentuk kelas sawah underscore segitiga. Tapi bagaimana jika kita dihadapkan dengan bentuk sawah yang berbeda-beda? Sawah dapat menjadi abstrak dan sawah merupakan turunan dari sawah tersebut. Abstrak dapat diumpamakan sebagai kepala tanpa badan, di mana informasi tersebut berupa konsep. Abstrak tidak dapat digunakan langsung, hanya turunannya saja yang dapat menggunakan atribut atau metode tersebut. Kita akan mereview pengertian kelas. Struktur kelas sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kelas name, yang kedua adalah kelas atribut, dan yang ketiga adalah kelas metode. Misalnya dalam abstrak sawah tersebut tidak memiliki atribut tetapi memiliki metode bentuk yang dapat mendeskripsikan bentuk sawah tersebut. Dalam segitiga sawah, itu merupakan instan atau kelas turunan dari sawah tersebut. Kelas ini memiliki 2 atribut dimensi, yaitu alas dan tinggi. Dalam metode get dan setnya digunakan untuk mengisi dan mengambil nilai dari atribut tersebut. Bagaimana cara menghitung kebutuhan pupuk yang diperlukan sawah tersebut? Hitung kebutuhan pupuk kita membentuk kelas segitiga CTRL. Fungsinya untuk mengontrol kelas segitiga. Kalau metode get pupuk itu digunakan untuk menghitung berapa jumlah pupuk yang kita perlukan. Privat segitiga adalah instan yang menunjukkan bahwa kelas ini merupakan kelas turunan dari segitiga tersebut. Artinya, kelas segitiga CTRL dapat menggunakan seluruh metode dari kelas induk segitiga. Kita cukup fokuskan saja pada fungsi apa yang hendak kita terapkan di segitiga tersebut. Jadi kurang lebih seperti itulah cara menghitung kebutuhan pupuk dari suatu kelas segitiga. Nah, apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi nilai yang terbaik bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah PSI aja.